Sobat Tani, pasti sebagian besar dari Anda suka dengan coklat. Berbagai macam olahan makanan berbahan coklat digemari banyak orang. Jika Anda sedang berlibur ke Bali, ada sebuah tempat yang menyediakan berbagai olahan coklat, yakni Desa Coklat Bali yang berada di Tabanan, Bali. Yang menariknya, Desa Coklat Bali tidak hanya menyuguhkan aneka makanan berbahan baku coklat, namun juga menawarkan wisata edukasi, menanam kakao, mengolah, hingga membuat coklat. Wah iya, Kakao pizza? wah ini ya pizza kakao ya, pizza coklat ya. Iya. Oke. Sama dessert. Ini dari coklat juga. Iya, dari coklat. Oke. Dan ini dessertnya ya. Dessertnya raw kakao es krim. Wow, wah masih ada kakaonya, coklatnya ya. Oke, saya cobain dulu nih. Ini yang pertama yang menarik nih, pizza coklat. Sobat Tani, saat ini saya sedang mencoba kuliner yang lagi viral di Bali, yakni di Desa Coklat Bali, di kawasan Tabanan, Bali. Sini makanannya olahannya semua berasal dari coklat, pizza coklat, minuman coklat, dan ada dessert dari coklat juga. Tentu cita rasanya sangat berbeda ya, bagaimana makanan ini diolah dari bahan baku coklat. Namun Inspirasi Tani tidak membahas tentang kulinernya. Kita akan membahas terkait olahan-olahan dari coklat dan budidaya coklat itu sendiri di Tabanan. Halo Bang, apa kabar? Halo Mas, beli. Nah kabarnya nih, gimana rasanya? Wah, Enak nggak? Enak banget beli, Wih. beda rasanya coklat. Dan ada berapa olahan nih beli? Ini Saya Kadek. beli kadek yang punya. Iya Mas. Waduh, kebetulan beli. Kita ngobrol-ngobrol dulu beli. Boleh. Ada. Nah ini beli, jadi ini yang paling laris di sini, signature-nya ya. Iya benar banget Mas. Ada berapa olahan beli untuk coklat di sini? Tergantung Mas. Kalau ini di restorannya kita cukup banyak olahan. Jadi ada pizza, kemudian ada ice cream. Es krim ya. Terus ada buah segarnya juga, ada minuman juga, Ini ada yang- boba dan sebagainya Mas. Oh, Ya. tapi semua bahan bakunya pasti ada coklatnya ya. Ada coklatnya. Nah, tapi nggak semua juga Mas. Oh, Karena gitu. Kan nggak semua orang juga ya suka coklat. Betul, ya. betul. Jadi kalau ada Tetap ada keluarga, pilihan lain ada ya. pilihan lain. Nah ini yang menarik, ini buah segar beli. Bener banget Mas. Buah segar. Dan apakah di sini memang restorannya saja atau ada kebunnya, budidaya coklatnya, bahkan untuk pengolahan coklatnya ada di sini beli? Nah gini Mas, kebetulan kita Desa Coklat Bali ini memang bergerak dari hulu ke hilir. Wow. Nah hulunya sendiri kita ada kebun Mas. Kebun. Dari kebun itu kita bisa ngajak teman-teman semua yang ingin ke sini Mhm. itu keliling. Mulai dari fermentasinya, Oh, pengeringannya, sampai proses pengolahannya Mas. Wah, ini yang menarik nih. Berarti coklat semua dari hulu ke hilir ada di sini. Ada semua. Berarti di sini. bukan hanya resto, tapi tempat edukasi wisata Edukasi juga ya. wisata Wah, juga. ini Jadi menarik. pingin nih biar pada pinter nih gimana sih tentang coklat gitu. Pada ngerti kan kadang-kadang coklat cuma di luar negeri. Betul. Padahal itu adalah hasil bumi kita sendiri di Indonesia, Mas. Nah ngomong-ngomong usaha ini beli, ini Ya. apakah resto ini dari awal dimulai dengan resto atau dari awal dimulai dengan budidaya coklatnya beli, dan dari tahun berapa beli mulai ini? Nah gini Mas, kita itu pertama kali mulai memang dari pabrik coklat. Pabrik Ya, coklat. jadi dulu itu pikirannya gini Mas, masa sih kita nggak bisa bikin coklat? Itu karena apa, lahannya semakin menyempit atau semakin
hilang atau bagaimana? Benar Mas, jadi banyak sekali petani-petani kita yang sekarang sudah meninggalkan bisnis kakao ini. Pertama itu karena penyakit Mas. Jadi penyakit PBK dan Helopeltis yang merupakan penyakit paling menyerang tanaman kakao itu sudah menyerang kakao di seluruh Indonesia. Yang kedua Mas, harga Mas. Nah petani-petani kita ini pada nangis Mas sekarang, petani kakao di Indonesia, karena harga yang diberikan oleh pabrik kepada mereka itu sangat rendah. Kenapa bisa demikian? Karena distribusinya terlalu panjang Mas. Terlalu panjang. Petani itu biasanya nggak langsung ke pabrik dia, biasanya dia langsung ke tengah-tengah atau di middleman ini. Nah, middleman ini kadang nggak satu Mas, ada 3, ada 4, ada 5. Inilah yang menyebabkan rantai distribusi kakao ini panjang, yang menyebabkan harga yang diterima petani menjadi murah. Iya, dan nggak layak ya. Nggak layak. Padahal di hilirnya, di konsumen langsungnya harga coklat itu tinggi ya gitu ya Mas. Betul banget. Satu tinggi, kedua pertumbuhan peningkatan di Indonesia hampir 10% Mas per tahun. Nah, ini menyebabkan sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Betul, ya, tidak seimbang sisi ya. Konsumsinya tambah tinggi, di satu sisi penyediaannya semakin rendah. Berarti itu yang melatar belakangi ya. Betul banget, dengan Mas mendirikan pabrik coklat di Bali ini ya. Masyarakat kita yang di desa itu pindah Mas pada ke sana untuk kerja. Nah, dengan adanya tempat seperti ini, maka masyarakat tidak perlu lagi pindah berbondong-bondong ke kota, tetapi cukup kerja di desa. Ada lapangan pekerjaan di desa dan itu pun menjanjikan dari segi hidup, Mas. Betul. Karena harga yang kita berikan baik. Penasaran, saya cobain dulu nih. Silakan Mas. Oh, ini ada serehnya ya? Ada serehnya. Wah. Jadi coklat itu ini dia orang yang supel ya. Jadi dia nih buah-buahan yang supel. Ada Jadi sensasi gabung kayak nyambung. apa ya? Jamu ya, karena ada iya. serehnya ya. Iya. Nah, sama nih coklatnya. Iya, masih coba dulu Mas. Oh, ini pohon kakao ya beli ya? Benar banget Mas. Ini keunggulan kebun kakao milik Beli Kadek nih apa nih Beli? Oh, gini Mas. Jadi kalau kami itu memang, kalau kebun kakao kan biasa Mas ya, ada di mana aja gitu ya. Tetapi kalau kami di sini segala sesuatunya kami gunakan sistem organik Mas. Wow, organik. Organik Mas. Jadi memang kalau kita bicara organik, apalagi produk kita kan organik semua tuh Mas. Nanti Mas pasti main kan ke tempat kita di pabrik. Nah, kalau organik itu tidak hanya di pabriknya Mas, tapi harus dari hulunya. Hulunya ya. Jadi di sini pertanian yang benar-benar harus organik. Dari penanaman. Dari penanamannya harus organik, Pupuk dari juga pupuknya harus organik, dari pestisidanya Mas kita bikin organik juga. Semua bikin sendiri. Semua bikin sendiri. Nah, ini sudah bisa dipanen Beli? Ini udah bisa dipanen. Yang bisa dipanen itu sudah yang menguning. Oh, menguning. Tapi Iya. ini tekstur ini tuh nggak agak apa-apa ya? agak Beli? hitam-hitam ya Mas ya. Nah, gini Mas. Jadi ini justru adalah teknologi yang harus kita terapin buat para petani kita. Nah, selama ini kalau serangan seperti ini Mas, ini yang namanya serangan Helopeltis. Helopeltis. Jadi kalau di kakao itu biasanya ada 2 jenis serangan. Yang pertama serangan dalam, sama di serangan di luar. Nah, serangan di luar itu disebut dengan Helopeltis. Tapi nah, mempengaruhi di dalam. Nah, itu hebatnya Mas. Jangan kita melakukan pertanian secara organik, dia hanya serangannya di luar aja Mas. Jadi di dalamnya tetap bagus. Terlindungi di dalam. Terlindungi. Kita lihat ya. Ini Gitu. untuk proses sampai bisa dipanen ini berapa lama Beli? Biasanya kita butuh waktu 5-6 bulan, Mas. Iya, 5-6 bulan setelah dia melalui proses bunga, kemudian buah yang kecil seperti ini, Mas. Nah, ya. Kecil, Nah, ini yang kecilan banget lagi nih. Nah, baru dia setelah 5-6 bulan kita bisa panen. Bisa panen. Gitu ya. Tapi ini panen bisa di kebun 2 hektar tadi ya Beli ya? di Iya, sini ya? betul. Ini Jadi bisa dipanen tiap hari ya? Nah, gini Mas. Nah, itulah bedanya sebetulnya kakao ini adalah tidak ada musimnya, Mas. Sepanjang dia
dibuat dengan cara yang baik, dikonsepkan pertaniannya dengan baik, dipupuk dengan cara yang baik, maka dia bisa dipanen setiap hari. Berarti setiap hari bisa menghasilkan berapa ton beli untuk 2 hektar nih aja? Nah seharusnya sih yang paling normal itu paling tidak 1 ton mas. Nah cuma kita di sini pinginnya, kita pingin paling nggak 1,5 sampai 2 ton per hektar. Per hektar. Iya. Kalau lingkup, jadi ini Bapak petani di sini juga? Iya betul nih Bapak, ini petani di sini. Nah, jadi beliau selain Bapak ada berapa petani binaan Beli Kadek nih? Di Bali deh khususnya. Bali, ya. Jadi kami itu ada petani binaan di Jemberana dan di Tabanan mas. Nah khusus di Tabanan sendiri, kita ada kelompok koperasi yang menaungi para petani ini. Nah namanya Koperasi Mani Amerta Buana. Nah, koperasi ini terdiri atas 400 orang, Mas. 400 petani kakao. 400. Oke, saya pengen lihat dalamnya, Mas ya. Kita cara bukanya adalah, ini kita pakai bambu, Mas ya. Jadi tinggal dipukul aja kayak gini. Nah, pukul ya. Nah, sorry. Ini harus keliling dia mukulnya. Nah, gitu, Mas. Nah, lihat Mas, dalamnya, Mas. Ya, Nah, jadi dia masih aman di dalamnya mas, walaupun dia ada serangan Helopeltis tadi. Jadi putihnya tetap terbilang bagus ya beli. Bilang bagus, ini bagus mas. Ini hasil yang basah dibawa ke tempat pengeringan. Tempat pengeringan. Tempat fermentasi dulu. Fermentasi dulu, dicuci, kemudian dikeringkan. Yang tadi kita lewati ya. Benar mas. Berarti kita ke sana ya. Kita ke situ mbak. Oke. Makasih Pak. Makasih. Fermentasi. Benar. Berarti ini salah satu teknik budidaya inovasi dari Cao Coklat ya. Oh ini yang tadi kita panen. Jadi kita panen. Ini yang basahnya. Betul. Ini yang terus basahnya. Proses fermentasinya. Ini proses fermentasinya di sebelah sini. Mas. Oh ini Bapak siapa Pak? Pak Made. Pak Made ini proses fermentasi ya Pak Made? Ini proses fermentasi biji kering Pak. Nanti kita ada yang biji basah. Biji basah. Nah, proses fermentasi dari biji kering sampai berapa hari? Sama Pak, 5 sampai 6 hari. 5 sampai 6 hari. Ya. Basah pun dijemur dulu atau bukan, langsung? buah segar dibelah dulu, bijinya dipipil, kita kumpulin, langsung dikemas dalam fermentasi. Ya. Ini fungsi dari fermentasinya apa sih Pak? Biar coklat biar apa kalau difermentasi? Untuk meningkatkan cita rasa. Oh, cita rasa. Biji kakao. Ini apa yang biasa dilakukan beli? Ya memang. Jadi gini mas, pada prinsipnya coklat di dunia itu memang wajib fermentasi. Nah permasalahannya di Indonesia itu bukan sesuatu yang wajib. Ini ada masalah besar. Jadi disebutnya asalan mas. Nah kami di sini punya sebuah teknologi gimana yang asalan tadi bisa kita rubah menjadi coklat fermentasi. Nah itu yang kita sebut dengan fermentasi kering. Jadi ini yang membedakan. Betul betul. Jadi tetap baru walaupun dia sudah kering atau basah kita tetap bisa fermentasi. Itu teknologi baru mas yang kita ciptakan di sini. Fermentasinya pun apakah ada campuran bahan lain begitu atau murni kakao aja? Begini mas. Nah seperti yang tadi Pak diceritakan, memang fermentasi ini adalah bagaimana kita bisa menghasilkan rasa dari coklat. Jadi coklat itu pertama kali diciptakan rasanya adalah dari proses fermentasi mas. Nah misalkan mas pingin nih rasanya sedikit rasa jeruk, nah kita bisa tambah daun jeruk mas. Oh gitu. Seperti itu gitu. Jadi ini semua bisa dilakukan oleh seorang coklat maker atau seorang pembuat coklat. Oh berarti ini sudah bisa apa tahap ini habis ini itu? Tahap ini sudah siap dipanen. Oh siap dipanen. Ya, ini sudah di hari ke-5. Suhunya sudah bagus. Oh suhunya bagus di kisaran berapa Pak? Di bawah 50 derajat Celcius. Di bawah 50. Kalau di posisi 50 derajat Celcius kita adakan pengadokan Pak, penurunan suhu. Penurunan suhu. Dan membalik untuk meratakan proses fermentasi. Karena lapisan atas dari separuh tempat biji itu panasnya di atas Pak. Bawah dia dingin. Terus harus diaduk berarti ya. Harus diaduk untuk meratakan biji terfermentasi. Nah, setelah fermentasi proses 6 hari ya, Pak, 5 sampai 6 hari. Terus proses apa nih?
kita panen, kita rendam dulu untuk menghentikan proses fermentasi tidak berlanjut. Rendam. Setelah rendam, kita cuci. Oh, dicuci. Terus dikeringkan ya? Iya, betul. Dikeringkan baru masuk tahap pabrikasi. Pabrikasi. Iya. Pabriknya ada di sini juga? Ada juga dong. Nah, kita penasaran. Ayo semua dong. Kebun sudah, fermentasi Proses sudah. sudah. Saya pengen lihat Siap. proses pembuatan coklat di Coklatnya. pabriknya. Siap. Di lokasinya masih di sekitar sini? Udah deket sini. Siap. Kita ke sana ya, beli ya. Siap. Ayo. Pak, terima kasih ya, Pak. Ya, kasih Beli. Yuk. Nah, kita cuci tangan dulu berarti ya, Iya, Pak, ya? nanti kita harus masuk pabrik kan, harus cuci tangan dulu. Nah, Ini. nih Bapak nih. Oh, Pak. Oh, ya, saya selamat Rizky, datang, Pak. ya. Iya. Iya. Bapak juga mau ke pabrik juga? Iya, Iya, kalau itu beliau kan memang langsung masuk. sering ngecek-ngecek Oh, pabrik sering juga. ngecek. Nah, boleh Pak kita bareng Pak mau Ya. melihat proses fabrikasi pembuatan coklat ya Pak ya. Ya, Di mana tempatnya Pak? Di sana. Oh, di sana ya. Ya. Oke, saya cuci Silakan tangan cuci dulu. tangan. Oh, ini tempat fabrikasi ya. Tempatnya ini tempat apa, Beli? Ini namanya tempat packaging. Mas. Packaging, ya. Ya, jadi bagian akhir dari proses pembuatan coklat itu adalah packaging. Tadi apakah tadi biji yang dari Pak kebun yang Iya. sudah dikeringkan itu apakah sudah masuk ke fabrikasi atau ada proses sebelumnya? Nah, gini Mas, kita ada satu pabrik lagi atau satu posisi lagi yang disebut dengan proses roasting. Roasting. Nah, itu disebut dengan black area. Jadi black area itu khusus untuk proses roasting dan proses winnowing sampai pada akhirnya menciptakan produk yang namanya nips. Nah, dari nips itulah baru masuk kemudian ke proses produksi yang gray area Mas, yang benar-benar harus bersih gitu. Dan ini di pabrikasi langsung di bawah pantauan Bapak Alit ya Pak ya. Ya. Pak Alit bisa dijelasin Pak di pabrik ini proses apa aja step by step yang dilakukan hingga akhirnya menghasilkan produk seperti ini Pak? Baik. Tadi kan sudah dijelaskan sampai di Roasting proses ya. roasting dan menghasilkan nib. Untuk menjadi coklat itu nib ini harus kita proses berikutnya namanya proses milling Milling ya. untuk menghasilkan yang namanya cocoa liquor atau cocoa mash. Ya. Nah, untuk menjadi coklat, jadi cocoa liquor itu kita langsung campur nanti. Kita langsung campur di mesin pencampur yang namanya mesin refining atau ball mill. Nah ini berarti tahapan packaging ya Pak ya? Nah, ini tahap packaging seperti tadi disinggung. Ini tahap akhir daripada coklat itu sebelum masuk ke tangan konsumen. Oh berarti sebelumnya ada proses pencetakan ya Pak ya? Ya, ada pencetakan tadi seperti saya sebutkan di proses pencampuran. Itu kita selain mencampur juga menghancurkan partikel-partikel yang dari ingredientnya, entah itu gula, susu, coklat, sampai pada ukuran 3 mikron. Oke. Ya. Oh berarti sebenarnya prosesnya panjang ya Pak ya? Orang yang nggak mengetahui coklat secara keseluruhan ternyata proses untuk menjadi coklat begini begitu panjang ya Pak ya? Panjang, lumayan panjang. Karena Baik. di refining saja atau di ball mill itu kita butuh waktu paling enggak ya tergantung mesin sih ya. Saya mesin kecil di sini itu butuh waktu kurang lebih 10 jam. Sampai mencapai ukuran. Berarti itu sebenarnya yang membuat bahwa coklat itu identik adalah makanan yang terbilang mahal ya. Tapi kalau mahal relatif ya. Beli ya. Relatif. Tergantung bagaimana kita menyikapi harga itu. Nah, Beli, saya lihat di sini ada karyawan ada 1, 2, 3. Total karyawan Pak di Total PT Chow karyawan Coklat ini?
Kalau di sini saja di pabrik Pabriknya? ini ya kurang lebih sekitar 40 orang. 40 orang, wow. Ya, 40 orang di sini. Karena kita ada beberapa ruang. Tadi di room 1 itu ada 2, room 1A itu adalah yang black area tadi itu adalah untuk roasting sama winnowing. Kemudian kalau kita berikutnya ada room 1B itu sudah masuk ke gray area, itu ada beberapa mesin di sana. Oke. Gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Beli kita dari sini proses pabrikasi, habis itu ini produk dipajang Di pajak di toko, di toko begitu kita, ya. dan juga tadi kita sempat singgung juga eduwisata. Apa aja sih Eduwisata. yang jadi program eduwisata? Kita bisa lihat bagaimana Ayo kita nanti. tempatnya, Siap. tempat pemajangan Museum, toko, museum. toko. Oh, ada museum ya? Ada museum boleh. juga. Itu menarik. Nanti ada lukisan coklat juga, Mas. Siap, siap, siap. Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, Nanti ayo. kita keluar ya. Iya, Mas. Iya. Oke, ini tempat apa Beli? Ini namanya museum, Mas. Jadi Oh, ini museum. biasanya pada teman-teman yang eduwisata itu bisa ngelihat nih mesin-mesin yang nggak bisa mereka lihat ke dalam. Oke. Karena kalau mereka ke dalam itu ada standarnya, harus pakai pakaian kayak tadi. Ini yang memang tadi mesin-mesin yang ada di tempat dalam, roasting betul. sama di pabrikasi ya. Benar. Jadi ini generasi pertama kita sekarang udah kita ganti, Mas, Oke. untuk generasi kedua. Oh, itu nilai sejarahnya di situ ya. Sejarahnya seperti itu. Ada generasi. Ini produk yang Ini yang namanya cover chair. Cover chair, apa tuh, Cover Mas? chair. Jadi cover chair itu adalah coklat yang relatif harganya lebih tinggi daripada tinggi, ya. coklat kompon, Mas. Nah, ini ada yang namanya kompon, Mas. Jadi Oh, kita ini ada kompon. dua jenis, ada coklat cover chair, ada jenis coklat kompon. Oh, Jadi perbedaannya adalah pada penggunaan butter, Mas. Oh, ini butter ya, tadi Ini yang butter. kita lihat juga ya. Dari yang di dalam tadi kita kan ngelihatnya ada pemisahan antara butter dan powdernya. berarti Gitu. rasa dan kualitas Yang coklatnya lebih premium ditentukan dari ini ya. ditentukan oleh ini. Jadi kalau coklat ini, Mas, coklat cover chair itu menggunakan butter seperti ini. Tapi kalau coklat-coklat seperti ini, coklat-coklat compound itu menggunakan biasanya dari sawit. Oh, sawit gitu. Nah, Mas, berapa produk jenis ini Beli? Keseluruhan. Kita coklat kalau olahan. coklat sendiri itu banyak banget ya, Mas ya. Itu mungkin sampai puluhan jenis kita di sini. Wow, puluhan Banyak jenis. banget, ya. Dan pasarnya pasar lokal aja atau sudah menyentuh pasar ekspor begitu Beli? Kita pasarnya ada 3 di sini. Kita pisahin yang pertama itu namanya pasar lokal. Oke. Nah, kita biasanya jualannya ke oleh-oleh, Mas. Oleh-oleh Nah, kita ya. sendiri juga ada toko oleh-oleh kan. Jadi kita bisa jualan di situ gitu. Nah, yang kedua kita mengenalnya jualan domestik, Mas. Jadi kita punya distributor nih, baik di Pulau Jawa, di Sumatera atau di Kalimantan. Nah, di internasional kita juga jualan lewat proses ekspor. Kalau bisa digambarin omset Beli berapa nih Beli dengan usaha coklat PT Iya. Chow Coklat ini? Gini, Mas, memang begini. Dulu waktu kita sebelum Covid, itu omset kita sampai dengan 1 miliar sebulan, Mas. Wow, Gitu, 1 miliar. ya. Jadi 1 bulan kita 1 miliar lebih dikit lah. Nah Beli, sekarang saya malah penasaran rasanya Beli. Ini Iya. yang jenis Ini yang namanya cover chair, Mas. ada testernya Beli? Ada dong. Oh ini? Iya, Mas. Dark Make 55%. Tapi ngomong-ngomong ini apa Beli ya? Nah, ini beda nih, Mas. Nah, ini kita bisa ambil ya. Kita ambil dulu nih. Sorry. Ya. Ini dari Ini dari coklat, Mas. Jadi ini dari coklat. Ini yang bikin adalah salah satu maestro di Tabanan, Mas. Jadi kita juga banyak juga coklat-coklat itu yang agak rusak dikit, Mas. Nah, kan kita nggak mungkin kasih ke konsumen. Iya. Jadi produk-produk itu daripada rusak terbuang, karena konsep kita di sini adalah zero waste, kita bikin jadi lukisan, Mas. Wah, bisa aja nih Beli ya. Iya. Semua jadi duit ya Beli ya. Semua jadi duit. Dan ini berapa harganya Beli? Wah, ini bisa dilihat nih, berapa nih? 7 juta. ini. Sekarang saya coba coklatnya nih, Oke, siap. Maestro Maestro Beli coklat. Kadek nih. siap. Oke. Ya coklatnya kental banget ya, Beda artinya ya?
dominan banget ya, walaupun hanya 55%. Hanya ya? 55%. Nah, Belum kalau yang ini 100% ya. iya. Iya. Ini yang namanya kompon. kompon. Ya. Oke, rasa durian. Rasa durian. Kalau ini berbanding terbalik ya. Berbanding terbalik dia. Rasanya dominan banget durian. Dominan durian. Ini yang membedakan dari harganya. Jadi bukan coklat durian tapi durian coklat. Durian coklat. Durian coklat. Sobat Tani, itulah kisah kita bersama dengan Bli Kadek Surya, pemilik dari PT Chow Coklat. Bagaimana dia membuat sebuah usaha dari nol hingga mendirikan usaha bisnis mulai dari restoran, tempat eduwisata, oleh-oleh coklat, dan perkebunan coklat yang luar biasa menginspirasi. Kami harap informasi ini dapat menginspirasi Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan saya pengen beli yang mana, beli yang paling laris beli? Wah, laris.